Sungguhnya orang yang disebut menghubungkan silaturahmi, bagaimana kamu menghubungkan silaturahmi? Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, alhamdulillah kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, keringanan di dalam merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tetap duduk di majlis yang mulia ini, di majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan membaca dan renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl, ya, terutama ayat 90, ya. Yang ini surah sebenarnya sering kita dengar ketika khotib, ya, khutbah. Biasanya di khutbah kedua, di akhir khutbah kedua selalu diungkapkan oleh khotib Jumat, ya. Apa makna dari ayat ini? Nanti kita baca, ya, insyaallah kita baca, sebab ini rangkaian dari akhlak sebagai seorang mukmin. Kita baca dari ayat 90 sampai 97. Sebagaimana biasa, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, hasud, riya, kibir, ujub, su'udzon dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا
إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana ayat ini sering diulang-ulang ketika khatib menyampaikan khutbahnya di akhir khutbah yang kedua. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima wa yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Itu biasa yang diucapkan oleh khatib ketika khutbah, ya, walaupun ayatnya sampai la'allakum tadakkarun seperti itu, ya, itu tambahannya adalah peringatan dan artinya perhatian dari si khatib terhadap ayat tersebut yang mengajak kita untuk memperhatikan ayat tersebut, ya, karena biasanya ayat khutbah ini diucapkan dengan bahasa Arab, oleh karena keterangan setelah Al-Quran juga disebutkan dalam bahasa Arab, ya. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan peringatan kepada kalian agar supaya kalian mengambil pelajaran dari ayat ini. Kalau kita baca asbabun nuzul dari ayat ini, salah satunya adalah seperti disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Kita ketahui ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, Rasulullah berdakwah pertama kepada keluarganya, ya, kemudian sahabat-sahabat dekatnya, seperti itu.
Karena ini perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan ke kerabat-kerabat dekat kamu. Rasulullah berdakwah secara sir, ini secara rahasia, secara diam-diam sekitar kurang lebih selama 3 tahun. Ya, di antara keluarganya tentu yang pertama adalah yang beriman adalah istri beliau Sayyidah Khadijah alaihissalam. Kemudian Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali adalah orang yang dididik oleh sejak kecil. Jadi dari kecil mendapatkan pendidikan dan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Tentu juga kemudian ya itu dari keluarga, kemudian kepada Sayyidina Abu Bakar sahabat dekatnya, Sayyidina Utsman bin Affan juga ya ikut masuk Islam, dan juga tentu anak pungutnya yaitu Zaid bin Harithah ya, yang asalnya hamba sahaya dari milik Sayyidah Khadijah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerdekakannya ya, tapi karena Rasulullah sayang sama dia, diangkat anak, dipungut. Dan ada juga Rasulullah SAW punya saudara susu ya, saudara susu di samping. Nah tadi masuk Islam banyak masuk Islam, misalnya Bilal ibn Rabah, Ammar bin Yasir dan keluarganya ya, kemudian juga sahabat-sahabat yang lain. Tapi ada saudara susu beliau yang bernama Utsman ibn Mad'un, bukan Sayyidina Utsman bin Affan, bukan ya. Utsman bin Mad'un ini saudara sesusu Nabi, dia dekat sekali sama Nabi. Nah ketika didakwahi oleh Nabi, dia belum mau masuk Islam ya, belum artinya di hatinya belum tertentram gitu, belum srek. Tapi karena dia adalah saudara susu Nabi dan sering Nabi mengajak dia untuk masuk Islam, akhirnya terpaksa dimasuk juga, masuk Islam. Tapi di dalam hatinya masih ada itu keraguan lah gitu, belum mantap gitu, belum mantap. Bukan menolak juga, tapi belum mantap. Ada memang banyak orang kadang-kadang masuk Islam pertama karena kemarahannya, karena kesukuannya ya, karena misalnya Sayyidina Hamzah pertama-tama gitu ya, karena dia marah keponakannya dihina oleh Abu Jahal, sampai dia pas pulang dari berburu sampai ditampar Abu Jahal. Langsung dia menyatakan, saya adalah mengikuti agama Muhammad. Awalnya seperti itu, setelah itu kemudian mantap ya, seperti itu. Ya sama juga kita ini kan awalnya banyak yang terlahir dalam keluarga muslim kan, alhamdulillah seperti itu. Tapi jangan hanya situ, begitu juga anak-anak kita. Jangan hanya sampai situ, karena kita terlahir dalam keadaan muslim. Keimanannya harus mantap dan yakin di dalam hati. Oleh karena itu perlu kita didik anak-anak kita untuk benar-benar mantap dalam keimanannya. Jangan sampai nanti ketika kita tidak ada, mereka tumbuh besar menghadapi lingkungan yang bermacam-macam, godaan yang bermacam-macam, bisa goyah. Berapa banyak ya orang yang asalnya keluarga ayah ibunya ini muslim, tapi kemudian dia menjadi murtad. Ini pentingnya pendidikan seperti itu. Nah, Utsman bin Maz'un seperti itu ya. Artinya pertamanya dia karena nggak enak sama Nabi ya, dia masuk Islam tapi belum ada mantap. Ketika pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap hati manusia ya. Ketika lagi duduk-duduk sama Nabi ya, ngobrol-ngobrol, tahu Nabi bangun dan mondar-mandir seperti itu. Utsman bin Maz'un perhatikan, ada apa ini Nabi? Setelah selesai, ternyata Rasulullah SAW lagi mendapatkan kedatangan malaikat Jibril dan menyampaikan wahyunya. Wahyu yang disampaikan adalah ayat ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Utsman bin Maz'un kan belum tahu ya,
karena ya malaikat Jibril berbicara hanya kepada Rasulullah. Ya, enggak selalu apa yang diucapkan malaikat Jibril bisa didengar oleh orang lain. Enggak semua bisa ngelihat malaikat Jibril, kecuali ketika malaikat Jibril memang berubah bentuk menjadi manusia. Ya, malaikat bisa seperti itu ya. Nah ini kemudian Utsman bin Maz'un tanya kepada Rasulullah SAW, ada apa tadi? Ya, aku kedatangan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril beliau menyampaikan kepadaku ayat Quran, yang ayatnya kemudian dibaca, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Mendengar ayat ini Utsman bin Maz'un sekarang langsung dibilang, alhaan tayakkantu, sekarang aku mantap gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini untuk berlaku adil. Ini sebenarnya ayat ini yang pendek ini adalah sesuatu ayat yang memerintahkan, yang mengandung suatu prinsip-prinsip bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita hidup bersosial. Ini ayat ini begitu penting. Banyak terjadi kekacauan karena ayat ini nggak diperhatikan. Oleh karena itu, kenapa tadi saya katakan kita sering dengar ayat ini ketika khotib Jumat menyampaikan khutbahnya di khutbah kedua. Ini diinisiasi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Al-Khalifatus Saleh, ya, khalifah yang saleh. Itu Umar bin Abdul Aziz, ketika memang dulu sebelumnya ya sering di khutbah-khutbah itu banyak ya khotib-khotib itu kalau khutbah suka mencaci keluarga Nabi, mencela Sayyidina Ali. Oh ini cerita bohong, baca di Bukhari. Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah lalu diganti semuanya, ya, suruh baca ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa artinya ini? Ya, ini artinya begitu hebat ayat ini. Bagaimana sebenarnya kita diperintahkan untuk berlaku adil, berlaku ihsan, wa ita'idzil qurba, memberikan hak-hak kerabat kita. Karena dulu ya terjadi yang antara Bani Umayyah dan Bani Hashim kan semuanya sebenarnya kerabat asalnya. Apalagi kemudian kerabat yang disatukan di dalam Islam. Nah ini begitu besar kandungannya ayat ini. Ya, Utsman bin Maz'un ketika mendengar hal ini menjadi mantap. Ternyata Islam benar-benar menata segala kehidupan kita, segala sepak terjang kehidupan kita. Bukan saja menata keimanan kita, tapi juga bagaimana hubungan sosial antara sesama kita. Saking gembiranya dia ikut berdakwah menyampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy, karena dia dekat juga dengan pembesar-pembesar Quraisy. Di antaranya Al-Walid ibn Mughirah, ya, dan juga pamannya Nabi Abu Thalib. Ketika mendengar ini juga menyampaikannya. Ya, telah turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran, bagaimana menyatakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Disampaikan juga, dakwakan. Ada seorang yang itu tadi pemimpin Quraisy, dia seorang ahli dalam sastra, ya, pembesar yang kaya raya, juga anak lakinya banyak sampai 11. Di antara anak lakinya itu Khalid bin Walid, ya, yang akhirnya masuk Islam. Tapi Walid bin Mughirah ini dia orang ngerti sastra, tahu ayat ini dan tahu bagaimana nilai kandungannya. Dia puji-puji, tapi tetap dia nggak masuk Islam karena ada keangkuhan, ada kesombongan di dalam hatinya. Ya, tidak seperti Abu Thalib, ya. Kalau Abu Thalib, ya, dia adalah salah satu orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia tidak menyatakan keimanannya. Ini adalah memang taktik dari Nabi.
bukan saja pamannya Abu Thalib, pamannya Abbas juga, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas, ya, yang nanti anaknya Abdullah bin Abbas itu, ya, yang terkenal dengan bagaimana penafsirannya dalam Al-Quran. Itu juga nih pamannya Abbas ini juga termasuk orang yang tidak menyatakan keimanannya, ya, tidak memproklamirkan keimanannya di awal-awal. Baru diproklamirkan keimanannya ketika Futuh Mekah. Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, ya, dan di tahun ke-8, ya, Rasulullah ke-8 Hijriah tentunya, ya, Rasulullah merebut kota Mekah. Pada saat itu baru dia nyatakan keimanan, diproklamirkan, ya. Masa apa begitu benar? Apa dia baru beriman? Tidak. Dilihat dari bagaimana perannya pamannya ini Abbas. Ketika orang-orang itu Madinah datang, ya, utusan dari Madinah itu datang, atau orang-orang Madinah yang pertama 12 orang datang ke Mekah ingin melaksanakan haji, ya, zaman jahiliyah pun haji dilaksanakan, ya. Nah, ini kemudian yang menginisiasi Bai'atul Aqabah ini adalah pamannya Abbas, paman Nabi. Bai'at Al-Aqabah Ula, kemudian tahun berikutnya lagi dari Madinah utus 72 orang. Bai'atul Aqabah Ats-Tsani yang kedua, itu juga pamannya Abbas. Dan uniknya ketika terjadi perang Badar, Rasulullah kan udah hijrah ke Madinah, tahun kedua Hijriah, Abbas pamannya ini kan, Sayyidina Abbas belum menyatakan keislamannya kan, arti secara zahir, karena memang disuruh memang oleh Nabi, ini adalah sebagai mata-mata Nabi. Nah, orang musyrik kan mengira dia kafir kan, masih kafir kan, belum berislam. Jadi ketika perang Badar dia diajak kan, ikut yuk kita perangi Nabi. Terpaksa akhirnya ngikut kan, terpaksa ngikut. Tapi lihat di perang Badar, ini diceritakan di hadis Bukhari Muslim juga, ya, diceritakan bagaimana ketika terjadi perang Badar, Rasulullah peringatkan kepada kaum muslimin, jangan kamu bunuh Abbas. Apakah ini Rasulullah nepotisme? Padahal banyak di antara kaum muslimin yang anaknya Islam, bapaknya kafir, berhadapan-hadapan. Rasulullah enggak larang jangan bunuh dia. Kok hanya Abbas? Apa karena mentang-mentang saudara dia itu adalah pamannya Nabi? Enggak. Bahkan Sayyidina Umar menyatakan waktu di dalam hadis dinyatakan, saya sebenarnya pengen bunuh Abbas waktu itu. Tetapi ketika saya mendengar peringatan dari Nabi, saya enggak jadi. Ya, enggak jadi. Di akhir baru tahu Sayyidina Umar. Karena ini adalah memang siasat Nabi, bagaimana, ya, ada orang-orang, ya, di Mekah itu yang beriman tapi tidak menyatakan keimanannya sengaja, ya, gitu. Bukan Abbas saja. Bahkan ketika terjadi perang perjanjian Hudaybiyah, sebelum perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 itu, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya, di antara mereka itu ada orang-orang yang beriman. Andai kata lau tazayyalu, kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata mereka itu, artinya terpisah antara yang mukmin dengan yang kafir, pasti akan la'adzabna alladzina kafaru, pasti akan kami azab orang yang kafir. Tapi karena enggak menyatu, enggak tahu, enggak ketahuan, ya, bahkan juga ada yang Rasulullah enggak tahu seperti itu, ada yang Rasulullah tahu memang sengaja. Ya, itu terjadi seperti itu. Nah, ini sebagai, ya, karena menyinggung tadi pamannya Abu Thalib itu, jadi jangan karena satu riwayat yang diriwayatkan tentang Abu Thalib ini katanya mati dalam keadaan tidak beriman, padahal yang meriwayatkannya orang yang tidak pernah bertemu dengan Abu Thalib. Masuk Islam baru tahun ke-6 Hijriah, ya. Lalu, ya, bagaimana
orang-orang yang sekarang itu mengatakan, oh Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Lalu bagaimana perjuangan dia yang mengatakan itu dengan perjuangannya Abu Thalib dalam membela Nabi dan mengasuh Nabi dari kecil. Kemudian membela Nabi, membela bukan Nabi karena membela secara fisik atau apa, tapi membela perjuangannya, membela dakwahnya. Abu Thalib sebagai bempernya. Bukankah keimanan itu adalah sesuatu yang bersemayam di hati? Kata Nabi, al-imanu ma waqara fil qalbi. Iman adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati, wa saddaqahul amal, dibuktikan dengan perbuatan. Ya, dibuktikan dengan perbuatan. Ya, kalau secara zahir yaitu dengan keislaman. Tapi ya, ada juga ya, karena sesuatu hal bagaimana Rasulullah pada waktu itu ya perintahkan supaya menyembunyikan ini. Ya, hal ini sama seperti apa yang diungkapkan dalam surah Ghafir. Surah Ghafir adalah surah Al-Mu'min namanya. Nama lain dari surah Ghafir, surah Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun lain lagi. Di dalam surah Ghafir disebutkan bagaimana ada seorang ya dari keluarganya Fir'aun. Wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Allah sampai angkat cerita ini supaya menjadi jelas ya, apa yang dilakukan oleh Rasul dan juga pamannya Abu Thalib ini. Wa qala rajulun min ali fir'aun, berkata seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu. Dia beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah, tapi disembunyikan keimanannya. Dia yang berdebat kepada Fir'aun, dia bela Nabi Musa, tapi dia enggak menyatakan dia ini beriman kepada Nabi Musa, enggak, disembunyikan keimanannya. Allah puji di sini ya. Jadi ya, yang menyelamatkan orang itu, jadi terkadang orang kelihatan zahir, bahkan ada sekarang orang kelihatan menampakkan keislaman tapi kelakuannya sama sekali tidak membela agama Allah, tidak membela Rasulullah SAW. Apa ini yang keimanan yang benar? Yang benar adalah keimanan di dalam hati dan juga amal zahir kita sesuai dengan keimanan kita tersebut. Nah, ini jadi supaya ya kita ingin membersihkan segala suatu riwayat yang mendiskreditkan Nabi, yang mendiskreditkan ayah ibu Nabi, yang mendiskreditkan ya, sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang bagaimana perjuangannya membela Nabi, ya kita bersihkan ya. Termasuk juga nantinya saya lupa ya, fotokopi baru malam ingat, akhirnya saya baru print saja beberapa dan ada di Ustaz Ali. Itu tentang bagaimana seperti yang saya janjikan, Rasulullah menikah pada umur berapa dengan Sayyidah Aisyah. Kan dari kecil kita dengar menikahnya katanya dari umur, ada yang bilang 4 tahun, 6 tahun, baru berkumpul pada usia 9 tahun di Madinah ya. Dengan riwayat ini, hanya satu riwayat, dan satu riwayat yang disampaikan oleh Urwah ibn Hisham ya, disampaikannya pada saat dia sudah tua. Urwah bin Hisham ini secara nasab dia adalah masih cucu keponakan Sayyidah Aisyah. Dia adalah Urwah bin Hisham bin Abdullah bin Zubair bin Awam, cucu dari sahabat mulia minas sabiqin al-awwalin, dan juga cucu dari Asma binti Abi Bakar, karena Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abi Bakar, kakaknya Sayyidatina Aisyah. Nah, tapi Urwah ini ya, ketika waktu masih di Madinah, dia riwayat-riwayatnya diterima oleh para tabi'in, termasuk murid-muridnya adalah Imam Malik. Imam Malik terima hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya, tapi dia tinggal di Madinah sampai umur 72 tahun.
Setelah hijrah ke Irak, ya rupanya ada karena udah tua juga, banyak riwayat-riwayatnya yang disampaikan, ya Imam Malik nggak terima riwayat-riwayatnya, nggak terima seperti itu. Nah ini juga ya, ada salah satu riwayatnya, satu riwayat ini ya dari Urwah bin Hisham ini, yaitu tentang menjelaskan tentang kapan Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah. Ternyata riwayat yang disampaikan ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Ini riwayat Bukhari bertentangan dengan riwayat Bukhari yang lain. Tapi yang masyhur yang kita terima sejak kecil adalah bagaimana Sayyidina Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah pada umur masih 6 tahun atau 4 tahun. Oh, kalau orang karena ustadz-ustadz ingin bagaimana membela ketika ada serangan, kok Nabi menikah dengan anak kecil? Oh, karena kecil dulu kan besar badannya. Enggak, umur tetap umur. Allah itu apa? 4 tahun ya 4 tahun. Dulu enggak banyak berubah dari sekarang. Ya, seperti itu. Ya, kita harus bantah riwayat ini dengan riwayat lain dan dengan Al-Qur'an. Ketika ada suatu riwayat bertentangan dengan riwayat lain, ya kita harus singkirkan itu, mana yang benar menurut Al-Qur'an dan mana yang benar menurut, dan mana yang tidak mendiskreditkan Nabi kita Muhammad SAW yang kita ambil, jangan yang mendiskreditkan Nabi. Sehingga ketika datang serangan-serangan dari sekarang orang-orang orientalis, menyerangnya dari situ. Ya, orang Islam nggak bisa jawab karena yang dibaca cuman hadis itu. Dan di sini ada disertasi Dr. Adnan Ibrahim, ya, saya ringkas dan juga saya cantumkan hadis-hadisnya di situ. Ya, mungkin yang 3 lembar itu sebagai ringkasan nggak ada, tapi yang 9 lembar ada, ya. Itu sebagai bantahan. Ini kenapa? Ketika kita baca Al-Quran, kita ingin ya membersihkan dengan kacamata Al-Quran hal-hal yang nisbatkan kepada Nabi, kepada Islam, seperti itu. Banyak hal. Ya, kita kembali kepada kita mulai sekarang. Nanti Ustaz Husain sudah datang tuh ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana menurunkan ayat ini, dan sahabat Utsman bin Mad'un radhiyallahu an ya mantap keimanannya dengan mendengar ayat yang hebat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bil adl, untuk apa? Bil adli, untuk berlaku adil. Ya. Adil ini apa arti adil? Adil itu artinya bagaimana mensetarakan, menseimbangkan antara dua sesuatu. Adil dalam bahasa Indonesia ya macam-macam ya. Adil dalam bersikap dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab ada perbedaan antara al-qistu dengan al-adlu. Tapi secara arti ya kita selalu mengartikannya adil seperti itu. Ini adalah ayat yang dahsyat, ayat yang menjelaskan bagaimana tentang apa akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW ya, yang didakwahkan oleh Nabi, di mana ayat ini menata kehidupan masyarakat, menata kehidupan sosial. Ya, sering kita ini sekarang digaungkan selalu mengikuti sunnah Nabi. Ya, ini adalah hal yang baik. Ya, ini adalah hal yang baik. Tapi terkadang yang disebutkan sunnah Nabi itu hanya dalam bentuk syikliyat, dalam bentuk penampilan. Ya, mau dipanjangkan jenggot misalnya seperti itu. Ya. Atau penampilannya ya, pakaiannya seperti apa, seperti itu. Ya, bukan kita mendiskreditkan mereka yang melakukan ini, tapi kalau mereka melakukan dengan penuh kecintaan kepada Nabi, insya Allah mendapatkan pahala. Ya, insya Allah mendapatkan pahala.
Tapi ketika hanya menampilkan ini casing seperti ini, kemudian perlakuannya itu bertentangan dengan perilaku Nabi dan akhlaknya Nabi, nggak bisa dipercaya. Pakaiannya bagus, ya, rapi, mengikut kayak ke sunnah, ya, tapi suka menipu. Ini kan berarti bertentangan dengan akhlak Nabi, akhlak yang harus dicontoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana, ya, Nabi itu berakhlak mulia, tidak pernah berdusta, ya, selalu dipercaya, dapat dipercaya, ya, kemudian penuh ketawadhuan, ya, selalu berkata benar, ya, tidak berkata kata-kata seperti itu. Hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran termasuk ini. Selalu berlaku adil, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, selalu berbuat baik, selalu menghubungi silaturahmi di antara kerabatnya, ya. Ini semuanya, ya, nggak dikerjakan. Yang dikerjakan hanya casing-casing seperti itu. Nah, ini bertentangan, ya. Jadi hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi bukan hanya dalam casing. Arti casing silahkan, ya, itu dikerjakan, tapi juga yang intinya, yang esensialnya harus, ya, kita lakukan. Ini yang akan membuat gambaran Islam akan menjadi indah. Orang-orang akan masuk ke dalam Islam dengan akhlak. Banyak akan masuk ke dalam Islam dengan akhlak, bukan hanya dengan omongan-omongan dan ceramah-ceramah seperti itu. Jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Ini penting sekali, keadilan. Rasulullah perintahkan harus adil, ya, dalam bersikap, sampai dalam keluarga kita, dengan anak-anak kita, ya. Ada pernah kejadian sahabat Nu'man ibn Bashir, kalau nggak salah ayahnya Al-Bashir datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia musyawarah kepada kepada istrinya. Semuanya ini sahabat, ya. Semuanya ini ada sahabat, artinya maksudnya mereka beriman. Dia bilang, saya ingin memberikan harta saya ini kepada Nu'man, anak saya. Dia berdebat sama istrinya nggak setuju. Semuanya anak mesti dibagi dong. Enggak, saya mau bagi anak saya Nu'man ini. Mungkin karena dia sangat cinta, sayang sama anaknya ini. Saya ingin persaksikan kepada Rasulullah. Saya ingin beritahu sama Rasulullah biar Rasulullah jadi saksi. Datang, ya, istrinya, ya udah, ayo kita tanyain aja sama Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Lalu diungkapkan keinginannya itu, ya, diungkapkan keinginannya bahwasanya dia ingin menghibahkan hartanya kepada Nu'man ini. Rasulullah SAW bilang, karena Bashir ini punya anak lain yang selain Nu'man. Ditanya sama Rasulullah, apakah kamu juga berikan hal yang sama kepada anak-anak yang kamu yang lain? Bashir bilang enggak. Oh, Rasulullah bilang, aku tidak mau menjadi saksi terhadap kezaliman, ya. Hendaklah kalian itu berlaku adil terhadap anak-anak kalian, walaupun dalam bagaimana kalian mencium mereka. Yang satu dicium, dipeluk, yang anak yang lain kagak. Nggak boleh. Ini dalam hal seperti ini saja, ya, Rasulullah contohkan bagaimana berlaku adil. Begitu juga ketika terjadi peristiwa, ya, ada seorang wanita dari Bani Mahzum mencuri kalung. Ketika terjadi hal ini, gempar di kalangan orang-orang Arab, ya, terutama yang dari bangsawan, bilang, waduh, Bani Mahzum adalah termasuk kabilah yang terhormat di bangsa Arab. Kok ada seorang wanita mencuri? Wah, ini akan membuat aib, baik khususnya kepada Bani Mahzum,
dan juga kepada bangsa Quraisy secara umumnya. Akhirnya mereka diskusi kasakusuk lah gitu ya. Bagaimana caranya kita akan bicara sama Rasul supaya wanita ini tidak dihukum, agar supaya dia mendapatkan dispensasi. Tapi semuanya pada nggak berani ngomong sama Rasulullah SAW. Ya, tahu kan? Berarti nggak berani kan? Kenapa? Karena ini bertentangan dengan nurani. Ini perbuatan nggak benar gitu. Tapi ya karena saking mereka ingin menjaga ini nama baik bangsa Quraisy, Bani Mahzum lebih khususnya, yuk kita cari orang yang bisa bicara sama Rasulullah, orang yang dekat sama Rasulullah. Maka pilih akhirnya ditunjuklah Usama bin Zaid. Usama kita ketahui kan tadi Zaid bin Harithah adalah anak pungutnya Nabi, ya, yang terkenal dengan dicintai oleh Nabi, dan Usama juga yang anak yang dicintai oleh Nabi. Hibbuhu wa ibnu hibbih disebutkan ya, ketika kalau kita baca hadis ini hibbuhu arti kecintaan Nabi, wa ibnu hibbih dan anak dari orang yang dicintai oleh Nabi. Usama lah suruh maju. Datang Usama maju ya, menceritakan tentang hal ini kepada Nabi. Marah Nabi SAW. Rasulullah marah, lalu kumpulkan para sahabatnya, bilang, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah kalian ingin memberikan syafaat dalam suatu hal yang kriminal, ya, dalam satu hukum had, ya, ketentuan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, kok kalian ingin memberikan ya bantuan, ingin memberikan syafaat gitu ya. Innama halakal ladzina min qablikum kanu idza saraqa fihim ad-dha'if kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Sungguhnya yang membuat celaka umat-umat sebelum kalian. Ini juga, ini bisa umat juga, ini sebagai pelajaran umat yang sekarang juga bisa celaka ya. Mereka ini sebagai pelajaran Rasulullah terangkan, sungguhnya yang membuat celaka umat-umat terdahulu, yaitu mereka itu kalau ada yang mencuri di antara mereka dari golongan orang terhormat, dari golongan pejabat, ya, dari orang kaya, dari orang yang mempunyai kedudukan, tarakuhu, mereka biarkan. Jadi kalau ada yang korupsi misalnya, oh ini pejabat yang korupsi, dibiarkan. Tapi wa idza saraqa fihim ad-dha'if, kalau ada orang yang lemah, orang miskin, rakyat jelata yang mencuri, maling ayam misalnya maling kambing misalnya, aqamu alaihi al-had, mereka tegakkan hukum. Yang istilah sekarang ya, tumpul ke atas tajam ke bawah, seperti itu. Ini Rasulullah sudah ingatkan. Apakah ini adil? Ini adalah ketidakadilan. Rasulullah ingin tegakkan keadilan ini dengan sumpahnya sampai Rasulullah, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad alaihissalam ya, dia mencuri, laqata'tu yadaha, pasti aku akan potong tangannya. Ini bukan menjelekkan ya Sayyidah Fatimah, ini adalah bagaimana menunjukkan keadilan yang ditegakkan oleh Rasulullah, dan Sayyidah Fatimah adalah orang yang juga menjalankan keadilan tersebut ya. Rasulullah, Sayyidah Fatimah adalah orang yang suci dari perbuatan-perbuatan hal tersebut ya. Sayyidah Fatimah adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Sayyidatun Nisa'il Alamin arba'ah, penghulu wanita di dunia ini ada 4. Yang pertama adalah disebutkan secara urut ya, Asia imra'atu Fir'aun, Asia istrinya Fir'aun, diceritakan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah Maryam bintu Imran, Sayyidah Maryam ibunya Nabiullah Isa alaihissalam. Yang
ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Ya, ini adalah wanita-wanita terhormat. Tapi bagaimana Rasulullah sampai bersumpah demi menegakkan keadilan, yaitu memberikan contoh anaknya, putrinya sendiri. Ya, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Inilah keadilan yang Rasulullah contohkan. Keadilan ini dalam bersikap, dalam menghukumi, ya. Bahkan Rasulullah pernah melihat, ya, ketika kalau nggak salah Sayyidina Hasan lagi bermain, kemudian dengan anak-anak masih yang kecil, kemudian ada yang bertanya, mana yang lebih bagus nih mainan aku, karyaku dengan karya kamu. Dia panggil Sayyidina Hasan untuk mana yang lebih bagus. Terus Rasulullah rupanya enggak ngelihat gitu, diingatkan buru-buru Sayyidina Hasan, ya, kamu harus putuskan secara adil. Ini adalah nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, ketika kamu tidak putuskan secara adil. Padahal lagi main, lagi anak-anak main. Tapi bagaimana didikan ini sudah ditanamkan tentang keadilan, karena ini hal yang penting. Masyarakat akan rusak, ya, tatanan masyarakat, tatanan sosial, kalau terjadi ketidakadilan. Bahkan dengan keadilan ini tegaknya langit dan bumi ini dengan keadilan, dengan keseimbangan. Wa wada'al mizan, dalam surah Ar-Rahman bagaimana Allah meletakkan mizan sehingga terjadi keseimbangan di alam semesta ini. Dan keadilan dalam bersikap, ya, kita harus adil. Dalam berpendapat juga kita harus adil, ya. Ini sekarang banyak terjadi ketidakadilan, ketika misalnya dalam hukum dibilang oh kita harus adil, tapi terkadang dalam bersikap, dalam menentukan sesuatu pendapat misalnya, ketika ada pendapatnya dari kelompok dia dibilang walaupun itu salah, dibilang tetap ini benar. Ketika dari kelompok lain walaupun itu benar dibilang salah. Itu namanya ketidakadilan juga, ya. Ini istilah sekarang ini nggak fair namanya gitu. Fairness artinya itu adalah keadilan. Nah, ini banyak, ya, hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Allah, dari akhlaknya Rasulullah SAW, dari tuntunannya Nabi kita Muhammad SAW, yang banyak kita langgar, tapi kita merasa oh kita ini paling mengikuti sunnah hanya dalam, padahal baru hanya dalam casingnya saja. Nah, ini saya tidak panjang lebar karena berhubung waktu, ya. Insya Allah nanti kita akan bahas dalam kesempatan yang lain. Ini adalah sangat penting ayat ini, ya. Keadilan, kemudian ihsan lebih hebat lagi nanti, ya, daripada adil. Kalau adil, ya, artinya kita bisa memperlakukan sesuai yang setimpal gitu, ya. Mungkin gambaran ihsan, Rasulullah ada pernah katakan laisal wasilu bil mukafi. Yang dikatakan orang yang menghubungkan silaturahmi itu bukan orang yang kalau dikunjungi dia balas kunjungannya. Itu bagus, itu namanya seimbang kan, adil kan, dikunjungi. Tapi kalau ihsan itu lebih dari itu, ya. Innamal wasilu antusila man qata'aka. Itu sungguhnya orang yang disebut menghubungkan silaturahmi. Bagaimana kamu menghubungkan silaturahmi? Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan kamu. Kalau orang yang datang, ya, menghubungkan silaturahmi kita balas, itu adalah wajar, ya, itu namanya adil itu. Tapi kalau mau ihsan yang lebih hebat lagi, bagaimana orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dia dibalas dengan hubungan baik. Ini pernah ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku ini punya kerabat, aku buat baik sama dia berbuat baik jahat sama saya, aku beri hadiah, dia malah memberikan sesuatu yang buruk kepada saya, ya, dia selalu mengganggu saya, tapi aku selalu berbuat baik kepadanya. Rasulullah bilang, in kunta kama qul, ya, andai kata kamu benar seperti apa yang kamu katakan, faka'anna ma tasaffahu menar,
seolah-olah kamu itu ya, memberikan dia itu neraka buat dia. Artinya arti kamu ini nggak akan apa rugi. Kamu ini adalah mendapatkan suatu kebaikan. Yang rugi itu orang yang kamu berbuat baik, dia malah berbuat jahat kepada dia. Setiap kali kamu berbuat baik kepada dia, kalau dia balas dengan kejahatan, ya itu adalah nar buat dia. Ya. Nah ini adalah ihsan. Kemudian wa ita'idil qurba, ini semuanya adalah sesuatu yang sangat indah, yang bagaimana tatanan sosial bisa terbina dengan akhlak yang dicontohkan oleh Al-Quran ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.